Saat kita merenungkan firman Tuhan, maka roh kita mencari petunjuk dari Tuhan Bapa kita. Saat kita merenungkan firman Tuhan, saat itulah frekuensi hati kita terhubung dengan frekuensi hati Tuhan, sumber kebenaran. Dan petunjuk yang didapat roh kita dari kebenaran firman Tuhan akan mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Kalau setiap hari kita belajar firman Tuhan, maka kita dijagai untuk selalu berada dalam kehendak-Nya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana.
Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Alkitab mencatat akan begitu banyak orang yang mengalami perubahan setelah bertemu dengan Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat akan orang-orang pilihan yang memiliki rencana Tuhan di dalam hidupnya. Tidak semua orang-orang yang mengalami Tuhan di dalam Alkitab dicatat dari asal muasalnya. Tidak semuanya jelas kapan dia bertemu dengan Tuhan pertama kali, kapan Tuhan berbicara kepadanya, kapan dia mulai membangun hidupnya dengan Tuhan. Tidak semuanya dicatat dengan jelas. Ada yang dicatat dengan jelas kapan Tuhan berbicara kepadanya. Tetapi ada juga yang tidak diceritakan dengan jelas kapan Tuhan berbicara kepadanya. Tetapi perkataan sikap imannya menunjukkan bahwa dia sudah bertemu dengan Tuhan dan dia mengalami Tuhan. Kali ini kita akan belajar dari seorang Daud yang kita tahu bukan dari awal bagaimana dia kemudian bertemu Tuhan dan kemudian mengalami Tuhan. Nama Daud muncul pertama kali di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ketika Samuel berduka cita karena Saul. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang pertama dikatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi jika Saul mendengarnya? Ia akan membunuh aku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kamu lakukan. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu." Kita tahu bahwa Samuel berduka. Kemudian Tuhan menunjukkan bahwa anak Isai yang akan menjadi pengganti Saul. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-10 dikatakan, "Kemudian Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Ayat yang ke-12, kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Muncul ini pribadi Daud. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nama Daud muncul pertama kali. Bahkan ketika muncul sudah ditetapkan bahwa dialah penerus Raja Israel. Lalu dari mana kita tahu bahwa Daud memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan? Alkitab tidak secara langsung menceritakan bagaimana Tuhan berbicara kepada Daud. Tetapi perhatikan apa yang kelihatan, apa yang nyata dari kehidupan Daud. Maka kita tidak bisa mengatakan bahwa Daud itu tidak bergaul dengan Tuhan. Karena orang yang bergaul dengan Tuhan pasti tidak akan bisa menyembunyikan pengalaman dengan Tuhan itu dalam hidupnya. Perkataannya, cara pandangnya, bahkan raut mukanya, semangatnya, keberaniannya. Karena dia bergaul dengan Tuhan yang besar, maka karakter Tuhan yang besar itu akan juga terekspresi dalam hidupnya. Barang siapa bergaul dengan Tuhan, maka dia akan bisa mengekspresikan akan karakter Tuhan yang dikenalnya.
Dikatakan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-14, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Ayat yang ke-17. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku. Ayat yang ke-18. Lalu jawab salah seorang hamba itu kepadanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Perhatikan, siapa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah Daud. Dan deskripsi siapa Daud begitu jelas. Anak Isai, orang Bethlehem, pandai main kecapi, pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Begitu jelas bahwa dia disertai Tuhan. Dia pandai main kecapi. Dari firman ini kita tahu Daud dikenal oleh banyak orang pandai main kecapi dan Tuhan menyertai dia. Daud bertemu dengan Tuhan. Daud memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan. Alkitab tidak menggambarkan Tuhan bertemu Daud, Daud bertemu Tuhan. Tetapi akibat dari orang yang bertemu dengan Tuhan dan bergaul dengan Tuhan, maka akan muncul karakter-karakter, akan muncul kekuatan demi kekuatan dari potensi yang ada di dalam dirinya. Dikatakan seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit. Padahal dari 1 Samuel 17 ketika Daud akan melawan Goliat, maka ketika Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, tidak bisa bergerak banyak. Karena dia bukan seorang prajurit dengan perlengkapan-perlengkapan perang. Dia berperang dalam artian membela akan domba-domba peliharaannya. Sehingga orang mengatakan dia prajurit yang hebat. Dia pahlawan yang gagah perkasa. Daud pahlawannya siapa? Daud pahlawan buat domba-domba yang digembalakannya. Kita tahu bahwa Daud mengembalakan kambing domba ayahnya. Kemudian ketika datang singa atau beruang, maka Daud membela akan domba-domba peliharaannya. Bahkan Daud dengan berani akan menyerang balik akan singa dan beruang yang mengganggu domba-domba peliharaannya. Kita tahu dari ekspresi Daud, ini orang yang tidak melakukan dengan kekuatannya sendiri. 1 Samuel 17 ayat yang ke-36. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu akan sama seperti salah seorang dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Perhatikan, Daud melihat orang-orang Israel, prajurit Israel sebagai prajurit daripada Allah yang hidup, bukan semata-mata prajuritnya orang Israel, prajuritnya Saul. Dia melihat ini prajurit daripada Allah yang hidup. Kemudian ayat 37 dikatakan, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Perhatikan, Daud sudah dikenal sebagai seseorang yang berani, prajurit, seorang pahlawan yang bertanggung jawab atas domba-domba peliharaannya. Dia bertanggung jawab, dia melawan singa dan beruang, dan itu dikenal oleh orang banyak. Daud pandai main kecapi. Daud pandai untuk memuji Tuhan. Daud merasakan akan hadirat Tuhan. Daud mengalami Tuhan. Dan Daud mengatakan di dalam ayat yang ke-37, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang,
Artinya pengalaman demi pengalaman menghadapi singa dan beruang, dia tahu bahwa Tuhan yang menolong dia. Dan ekspresi yang sama dimunculkan, maka Tuhan akan melepaskan aku daripada orang Filistin itu, daripada Goliat. Saudara perhatikan, orang yang mengalami Tuhan, orang yang bertemu dengan Tuhan, orang yang bergaul dengan Tuhan, akan punya keteguhan hati akan kekuatan Tuhan di dalam hidupnya. Kekuatan Tuhan yang membawa dia di luar batas kekuatan manusiawinya. Daud bergaul dengan Tuhan, Daud mengalami Tuhan, dan Daud memiliki keteguhan hati. Saudara, mari kita belajar dari hal ini. Daud yang bertemu dengan Tuhan, Daud yang membangun hubungan yang indah dengan Tuhan, Daud yang memuji Tuhan, Daud yang dilatih oleh Tuhan. Dia bertambah yakin bahwa Tuhan menyertai dia, bukan hanya ketika dia menyembah Tuhan, tetapi juga ketika dia melakukan pekerjaannya. Tuhan melatih Daud untuk mengatasi singa dan beruang yang mengganggu akan domba-dombanya. Mari percaya, ketika kita mencari Tuhan, bukan hanya kita mengalami keindahan hubungan dengan Tuhan, bukan hanya kita mengalami kebaikan Tuhan, tapi kita juga akan mengalami penyertaan Tuhan. Kita juga akan mengalami kekuatan Tuhan. Kita juga akan mengalami Tuhan yang memperlengkapi kita sehingga menambah keberanian kita menghadapi kesulitan, menghadapi sesuatu yang menakutkan, sehingga kita bisa menang dalam pertempuran kehidupan ini. Mari percaya bahwa ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, maka di dalam hidup kita akan muncul kekuatan-kekuatan ilahi di mana Tuhan membuat kita semakin kuat, semakin berani, dan memperlengkapi kita untuk menghadapi setiap kesulitan, sehingga Tuhan membuat berhasil apa yang kita lakukan. Pertemuan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan akan membuat kita berhasil dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati akan ketemu Tuhan. Orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tidak akan menderita melewati masa kering, tetap bertumbuh, hatinya bersuka cita dan terus berbuah. Karena harapannya kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkannya, dan dia akan tertawa tentang masa depan. Ia akan terus berjalan bersama Tuhan, semakin kuat, semakin semangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berikan kerelaan dan kesetiaan yang sama ketika Engkau melaksanakan tugasmu di dunia. Tuhan Roh Kudus penolongku, ajari aku semakin mengenal Tuhan Yesus dan Bapa Surgawiku, bahwa aku berjalan mengikuti jejak-Mu, Gembalaku yang baik, berjalan bersama Tuhan senantiasa. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat JK Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.